Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'duh. Para pemirsa rahimakumullah, saat ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan hadis yang ke-27 dari hadis Arba'in yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Nawas, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, yang berbunyi albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Kebaikan adalah akhlak yang terpuji. Kebaikan apa saja itu adalah akhlak yang terpuji. Sebenarnya kalau kita tarik Islam, intisari Islam itu adalah terletak pada akhlak yang terpuji. Intisari Islam ada di sana. Berapa banyak orang sahabat di zaman Rasulullah yang masuk Islam karena melihat akhlak dari Rasulullah. Bahkan orang-orang terkini, orang-orang sekarang, berapa banyak orang yang masuk kepada Islam, memeluk agama Islam karena dia membaca riwayat dari Rasulullah, membaca kisah-kisah Rasulullah, karena akhlak dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'ittu, hanya saja bu'ittu, diutus saya, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak-akhlak yang tidak baik disempurnakan oleh Rasulullah. Maka sebaik-baiknya akhlak itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah? Sayyidatina Aisyah menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Bagaimana Rasulullah bertingkah, ya sama seperti apa yang kita pelajari dengan Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu sama seperti Al-Quran itu sudah. Kemudian ini kebaikan. Jadi berpuasa ini adalah akhlak yang baik. Sholat, akhlak yang baik. Semua segala bentuk kebaikan itu adalah akhlak. Kemudian wal ithmu ma haka fi nafsika. Kebaikan dari kebalikan dari kebaikan, yakni dosa. Sedangkan dosa itu ma haka fi nafsika, sesuatu yang membuat gelisah dalam diri kita, hati kita. Jadi itu dosa. Dosa apapun yang kita lakukan, pasti dalam hati kita ini pasti akan terasa gelisah, ya, akan gundah. Kita tidak sholat, di hati pasti akan gundah. Kenapa saya tidak sholat? Kita tidak berpuasa, di tengah-tengah orang yang berpuasa, pasti hati kita, kenapa ya saya kok tidak berpuasa? Kita berkata kotor, pasti di hati kita akan berkata, kenapa saya tidak bisa mengontrol perkataan saya? Kenapa saya tidak bisa mengontrol bicara saya? Kenapa? Karena hati ini akan menjadi alarm bagi kita. Kalau kita berbuat salah, pasti hati tidak akan menerima. Ini yang pertama. Jadi sesuatu yang menggundahkan kepada hati, kepada jiwa kita, maka itu adalah sesuatu yang perbuatan dosa. Yang selanjutnya, wa karihta ayyattali alaihin nas, dan benci, kita akan tidak senang kalau orang lain melihat pekerjaan kita, mengetahui pekerjaan kita. Salah satu contoh, mencuri. Kalau ada orang yang mencuri, pasti dia tidak ingin ketika dia mencuri diketahui oleh manusia, karena dia benci pasti kalau diketahui.
Nah, ini salah satu ciri perbuatan dosa. Benci kalau diketahui oleh orang lain. Orang yang berzina diketahui oleh orang lain, pasti benci. Berbeda dengan orang yang menikah yang sudah ini sudah albir, masuk kepada birrun. Orang yang menikah diketahui orang lain berboncengan, malah dia biasa saja, tidak ada rasa gundah dalam hati. Tetapi orang yang tidak menikah, dia berboncengan jalan dengan orang lain, dengan orang yang bukan muhrim, bertemu, diketahui oleh orang lain, maka dia pasti akan gundah. Ini yang berbeda. Di riwayat yang lain, wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Ini dari sahabat Wabisah. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Sahabat ini datang kepada Rasulullah. Sebelum sahabat ini mematurkan apa yang ingin ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah terlebih dahulu menyampaikan sesuatu. Ji'ta tas'alu anil bir. Rasulullah langsung bertanya. Pasti kamu datang ke sini akan bertanya terkait dengan kebaikan. Nah, ini termasuk mukjizat Rasulullah, kasyaf Rasulullah. Bisa mengetahui apa yang belum ditanyakan oleh orang lain. Sama seperti salah satu sahabat yang ingin bertanya kepada Rasulullah tentang haid. Oleh Allah diturunkan wahyu terlebih dahulu. Yas'alunaka 'anil mahid. Muhammad, sebentar lagi akan ada orang yang bertanya. Masih belum ada yang bertanya. Yas'alunaka 'anil mahid. Akan ada orang yang bertanya tentang haid. Maka dijawab, ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui apa yang akan orang katakan, apa yang akan orang sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Wabisah menjawab, "Iya Rasulullah, saya akan bertanya tentang kebaikan." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Istafti qalbaka." Mintalah fatwa, mintalah petunjuk kepada hatimu, hati nuranimu. Ya, istafti qalbak. Cuma kata istafti qalbak ini tidak kemudian dipakai oleh semua orang, tidak. Tetapi ini harus dipakainya oleh orang-orang yang soleh, para ulama, orang yang sufi. Kenapa demikian? Karena hati nurani ini, kalau seseorang terbiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini akan mengeras. Maka hati itu tidak akan berfungsi. Sehingga orang yang minum khamr, dia hatinya pasti tenang. Orang yang selalu setiap hari minum khamr akan tenang. Kenapa demikian? Orang yang setiap hari bermaksiat kepada Allah, maka maksiat itu akan seolah-olah menjadi kebaikan bagi orang yang ahli maksiat. Maka istafti qalbak ini bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, bagi sufi. Maka bagi kita, seperti kita, bagaimana untuk mendeteksi itu? Maka banyak-banyaklah bertanya kepada ulama, kepada orang alim, kepada sufi-sufi. Nah, itu ya. Istafti qalbak. Karena orang yang alim, ketika orang ulama itu, ketika melakukan maksiat, melakukan kesalahan, pasti batinnya sangat tidak tenang. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat tenang kepada jiwa dan sesuatu yang membuat tenang kepada hati. Kita sholat baik, siapapun yang melihat kita sholat, kita tidak merasa malu, hati kita tenang. Kita puasa, hati kita tenang, tidak gelisah. Kita mengeluarkan zakat, hati kita tenang. Kenapa? Karena semua itu adalah kebaikan. Kita berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, kita tenang. Kita tidak gundah. Kenapa demikian? Karena memang itu hakikatnya hati nurani hanya bersamaan dengan perintah Allah. Hati nurani hanya akan bersamaan dengan apa
yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa aftuka. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang membuat gundah, membuat gelisah kepada jiwa, dan hati tidak menerima. Hati tidak menerima. Seperti yang dikatakan tadi, orang yang tidak biasa mencuri, kemudian mencuri, pasti hati akan berontak. Ini salah. Apa yang kita perbuat salah, pasti akan seperti itu. Orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, kemudian bermaksiat kepada Allah, pasti hati akan berkata, ini salah, ini salah. Kenapa demikian? Ya, karena sekali lagi, hati nurani ini hanya bersamaan dengan perintah Allah, dan akan bertolak belakang kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita hidupkan hati kita dengan selalu bertaat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan hati kita dengan perbuatan kebaikan, dengan berbuat kebaikan kepada sesama, kepada manusia, kepada alam, dan kepada hewan, semua ciptaan Allah. Kita berbuat baik kepada mereka semua, sehingga hati kita akan tetap terus hidup. Hati kita akan tetap terus menjadi alarm bagi apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.